Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel J Warehouse Project. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kalian sehat-sehat selalu, diperlancar rezeki kalian, dan aku harap semua rencana-rencana kalian yang baik berhasil semua ya teman-teman ya. Nah, hari ini aku mau mungkin beda dari konten biasanya. Hari ini aku mau review satu barang yang bisa dibilang bisa menjadi membantu gitu di video ya channel J Warehouse Project ini. Nah, jadi ini adalah sebuah action cam ya teman-teman ya. Jadi action cam dari Bepro 5. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah action cam dari Bepro 5. Nah, sebelumnya untuk video-video yang sebelumnya itu kan aku juga pakai punyanya Bepro ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat ini Bepro-nya. Bentar. Nah, ini punya aku. Ini adalah yang yang lama ya. Kelihatan enggak? Nah, ini adalah Bepro yang lama, Bepro 5 juga dia. Dan di sini apa yang membedakan ini Bepro ini dengan Bepro yang ini yang baru aku beli. Nah, jadi di sini itu Bepro-nya sebenarnya sama tipenya ya, dalam arti di sini juga sama-sama Bepro 5, tapi di sini punyaku ini sudah kayaknya yang versi terbaru kayaknya ya teman-teman ya, karena aku cari yang di atasnya ini itu sudah nggak ada gitu. Jadi ini yang muncul ketika aku cari edisi yang paling terbaru itu adalah Bepro 5 Alpha Edition Mark 3 S. Ini lihat enggak? Nah, ini. Nah, Mark 3 S. Nah, di sini punya aku yang lama tadi itu juga Bepro 5, tapi aku nggak tahu itu Bepro-nya tuh yang apa. Kayaknya Bepro yang versi light kayaknya, yang Bepro 1. Yang Mark 1 kayaknya. Nah, ini sudah Bepro 5 yang Mark 3. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat di sini ada unitnya. Bentar. Ini kita syuting nih. Nah, ini ada unitnya di sini. Ini dilindungi sama kaca. Bukan kaca sih, plastik gitu ya. Semi plastik gitu. Kemudian di sini ada kertas karton ya, kardus lah ya. Kardus pelindung. Ini adalah kardus pelindung. Nah, di sini sebenarnya barangnya ini sudah aku buka teman-teman sebelumnya, karena kan aku beli di online shop ya, dan untuk dokumentasi, karena barang-barangnya tidak ada yang hilang, dalam arti kalau dikirim itu tidak kurang, tidak intinya sesuai dengan spesifikasi gitu. Jadi mereka memberikan Bepro 5 ini sudah satu set dengan kondimen-kondimennya begitu, dan sudah aku buka. Jadi di sini ingin aku buka lagi gitu, ingin aku review juga gitu kan. Jadi nggak apa-apa sih. Nah, di sini yang menjadi kelebihan dari Bepro 5 Alpha Edition Mark 3 itu adalah di sini kalau teman-teman melihat sebentar. Nah, di sini sudah tersedia remote control. Nih ya, remote control dan juga external mic atau ya mic eksternal lah, intinya begitu. Nah, di sini ini mungkin yang jadi bisa dibilang jadi kelebihan dari Mark 3 ini mungkin ya, karena aku belum tahu yang Mark 2, jadi aku nggak pernah bisa membandingkan apakah Mark 2 itu juga punya juga punya remote control dan mikrofon eksternalnya atau tidak. Tapi kalau dari punya aku sendiri yang lama itu kan tidak ada eksternal mikrofon. Nah, di sini sudah ada mikrofon eksternalnya. Jadi ini mungkin yang akan jadi hal yang menarik gitu. Ya, jadi ya kita mulai aja tanpa banyak basa-basi ya kan, kita buka unitnya seperti apa. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah penampakan dari unitnya.
Jadi di sini kalian sudah dapat apa ya? Ini bukan tempered ya, ya kayak tempered glass, tapi selain kegunaannya untuk melindungi, ini adalah kalau misalnya teman-teman suka atau tipikal orang yang suka apa ya, nyelam, berenang gitu, diving gitu. Nah, kalian ingin mengabadikan momen-momen di dalam atau di dasar laut gitu, bukan dasar laut sih, maksudnya di laut lah gitu, atau dalam kolam renang atau gimana. Nah, ini kalian bisa dapat apa ya, dapat ininya, pelindungnya gitu. Jadi supaya unitnya dia tidak kemasukan air. Dan di sini bagusnya adalah dia sudah mendapatkan apa namanya, sealant ya. Ini ada kayak ini gabus, bukan gabus sih, apa sih, sponsnya itu ya teman-teman ya. Jadi dia itu ya, jadi kalau ini sensasinya, jadi kalau ditutup gini kayak anginnya tuh keluar gitu teman-teman. Tuh, ini sering kita buka unitnya, kusin dulu. Nah, ini adalah Bepro 5 ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ya di sini ada lensanya. Terus ini ada yang paling mencolok tuh ini sih teman-teman. Itu beda banget sama punya aku yang lama. Tuh, ini cuma tulisan 4K ini doang, ya kan? Nah, 4K gini doang. Tapi yang ini beda. Ya, aku nggak tahu sih itu kegunaannya apa. Aku kurang tahu. Tapi mungkin ini adalah sumber informasi kali ya, mungkin ya. Nah, kemudian di sini ada tombol power, kelihatan nggak ya tombol power? Di sini ini adalah tombol power. Kemudian di atasnya sini ini ada tombol untuk ya memulai sama stop gitu ya, play, pause gitu ya, tombol play atau pause. Bisa juga untuk mengganti apa namanya? Oh bukan, kalau untuk mengganti kayaknya ini deh, sama seperti yang sebelumnya kayaknya. Jadi untuk mengganti mode nanti teman-teman bisa pakai yang ini, tombol power. Kalau kalian pencet sekali, itu dia bisa ganti mode kamera atau mode video. Kemudian di sini tombol play dan pause, ya kan? Jadi untuk tombol foto kalian ambilnya di sini, terus untuk tombol play and pause juga pakai ini. Kemudian, nah di samping kiri di sini teman-teman bisa lihat di sini ada banyak sekali apa ini, colokan gitu ya. Nah kemungkinan ini adalah yang ini aku nggak tahu sih. Ini kalau ini biasanya aku pakai untuk ngecas di sini. Cuma dia masih pakai yang lama ya, colokan lama. Jadi harus ini sih, harus apa, pinter nyarinya. Kalau yang lama ini aku pakai ini. Nih. Tuh. Terus ada untuk masukkan SD card di sini, SD card. Ini layarnya seperti ini. Kemudian dari bawah ya ini adalah tempat baterai teman-teman. Jadi kalau mau buka baterainya tinggal ditarik gini aja harusnya. Nah, baterainya keluar. Oh, ini yang bagus nih, ini yang beda teman-teman. Jadi kalau yang lama, punya aku yang lama, dia itu nggak buka tutup gini. Ini kan buka tutup gini kan. Nah kalau punya aku itu dia langsung kalau ditarik sininya dia langsung lepas lepas sama tutupnya, langsung lepas gitu kan. Nah kalau ini enak. Nah kalau mau tutup lagi tinggal ditarik lagi ininya supaya dia bisa masuk. Oke. Keren sih. Coba kita nyalain dulu ya. Untuk kondimennya mungkin nanti dulu ya teman-teman ya. Ini coba kita nyalakan dulu. Oh, lumayan lah ya. Ada mungkin 3 detik. Oh, langsung nyala teman-teman. Langsung nyala. Wow. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat. Nah, jadi untuk ini kan sekarang lagi di mode video. Jadi teman-teman lihat di bawah sini, ini adalah mode video. Mode video. Nah, kalau ingin ganti modenya teman-teman tinggal pencet yang ini aja, tombol power. Nah, tombol power teman-teman pencet, tekan, ya dia akan berubah mode jadi mode foto 24M.
Nah, kalau ditekan lagi ya berubah jadi mode video. Kemudian apa lagi ya? Oh, untuk mengubah setting. Nah, ini caranya adalah teman-teman tekan tombol yang atas ini, teman-teman. Ini jadi di sini di kanan ini ada tombol atas dan bawah. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada tombol atas dan juga tombol bawah. Nah, tombol atas dan bawah ini kegunaannya untuk men-setting resolusi untuk ganti atau naik turun page gitulah. Jadi kayak gunanya kalau mouse ini jadi scrollnya gitu. Nah, teman-teman tekan aja tombol atas ini, ditahan. Nah, ditahan, nanti dia akan keluar menu seperti ini. Nah, kalau menu ini kayaknya dia untuk mengganti mode foto. Terus kalau ini untuk melihat hasil jepretan atau hasil medianya seperti apa gitu kan. Kemudian di sini adalah setting, ada setting dan juga ada tombol kembali. Nah, kita kalau mau nyeting itu tinggal masuk di sini, tinggal dipencet aja atasnya ini. Nah, dia keluar pilihannya. Nah, di sini resolusi video Brika itu punya banyak resolusinya ya teman-teman. Di sini ada dari 1080 pixel, ada yang 60 fps, ada yang 30 fps, ada 120, lalu ada juga yang 2,7K. Oh, itu lebih tinggi lagi. Terus ada 4K juga 30 fps. Untuk paling kecil, resolusi paling kecil adalah 720 pixel dengan 30 fps. Itu dia yang paling kecil. Nah, biasanya kalau aku buat video, aku selalu pakai yang antara 1080p yang 60 atau yang 1080p 30 fps. Jadi pilihannya cuma yang 60 atau 30 fps gitu. Nah, jadi biasanya sih aku pakai yang 60 atau enggak 30. Tapi biasanya aku settingannya 60. Lalu ada di sini AES, ini aku juga nggak tahu apa. Terus ada koreksi distorsi, gunanya aku juga kurang tahu. Ada white balance, pengaturan exposure, ini aku taruh di 0 exposure itu karena tergantung dari ruangannya. Kalau ruangannya gelap, mungkin pakai kalau misalnya di ruangan gelap atau mungkin touring di hutan-hutan gitu kali ya teman-teman yang kurang atau minim dengan pencahayaan, aku akan pakai exposure-nya mungkin 1 atau 2 atau mungkin bahkan 3, tergantung dari kegelapannya. Semakin dia minus, itu exposure-nya akan semakin gelap. Jadi untuk untuk normalnya aja, pencahayaan normal, aku akan pakai di exposure 0. Di sini kemudian ada metering mode, teman-teman. Metering mode ini aku nggak tahu gunanya apa, karena aku juga nggak pernah pakai. Kayaknya di Brika yang lama juga tidak ada yang namanya metering mode. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 mode. Ada average, center, spot, lalu juga matrix. Gunanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemudian ada ketajaman. Ketajaman di sini tinggi, teman-teman. Jadi mungkin ketajaman ini untuk pengambilan videonya mungkin ya. Jadi supaya mungkin kalau nggak tahu sih, kalau di YouTube mungkin kalau semakin tinggi pixelnya gitu mungkin ya teman-teman ya, atau gimana aku kurang tahu. Tapi di sini settingannya dia tinggi. Nah, ini teman-teman bisa ganti, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Tuh, kasih yang tinggi. Kemudian ada kualitas video, tentu saja tinggi teman-teman. Di sini ada 3 pilihan, ada tinggi, sedang, dan rendah. Oke, back. Kemudian apa lagi? Ada ISO di sini aku pakai auto karena jujur aku masih belum mengerti tentang ISO ya teman-teman ya, karena ini kan aku juga kayak masih belajar sih. Aku juga nggak ngerti kegunaannya ISO itu apa. Jadi untuk pencegahan atau ya pencegahan karena kekurangan informasi gitu ya. Jadi aku pasang aja di auto. Tapi di sini ada pilihannya sih. Di sini ada 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Tuh. Aku nggak tahu, jadi aku pasang di auto aja. Masih belajar sih tentang ISO, tapi masih belum tahu. Nah, di sini ada stempel waktu. Stempel waktu itu mungkin background supaya
nggak dicolong gitu kali ya. Kalau teman-teman nonton videonya Deddy Corbuzier yang podcast itu kan selalu ada timingnya gitu kan, ada waktu di backgroundnya itu kan. Nah di sini aku matikan karena menurutku itu akan mengganggu. Memang sebenarnya bagus sih untuk pengambilan, maksudnya supaya kontennya tidak diambil orang gitu kan. Tapi buat aku stempel waktu di sini mengganggu videonya sih sebenarnya. Jadi di sini aku matikan. Lalu ada rekam audio, di sini ada hidup. Nah, kalau teman-teman klik dia bisa mati. Jadi tinggal di cawangnya kotaknya dicawang gitu aja. Itu aja pengaturannya. Kemudian pengaturan kedua, di sini ada pengaturan, ada image rotation, ada WiFi. Kemudian ada informasi WiFi. Jadi ini sudah support WiFi teman-teman. Berarti sama seperti yang sebelumnya. Ya, ini juga support WiFi. Jadi nanti untuk nyalakan WiFi-nya gimana nanti aku jelaskan teman-teman. Nah, di sini ada informasi WiFi, ada reset WiFi, frekuensi, ada frekuensi juga, indikator LED, layar mati otomatis, ada daya mati otomatis. Nah, bedanya apa sih layar mati otomatis dan daya mati otomatis? Bedanya adalah kalau layar mati otomatis itu berarti layar ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak lagi merekam gitu, jadi posisi idle gitu ya. Nah, layar ini akan mati secara otomatis selama 1 menit. Jadi kalau sudah 1 menit, bukan selama 1 menit, kalau sudah 1 menit dan tidak diapa-apakan atau dia idle, layarnya akan mati. Tapi unitnya tetap hidup. Unitnya ini tetap hidup, jadi cuma layarnya aja yang mati. Nah, kalau daya mati otomatis itu berarti sudah pasti unitnya. Jadi ketika kalian tidak lagi ngerekam atau posisi idle, posisi idle itu maksudnya lagi nggak ngerekam gitu ya, lagi nggak ngerekam, ya dia akan mati secara otomatis ketika waktu sudah 3 menit berlalu begitu. Lalu ada prompt tombol, ini aku juga nggak tahu gunanya apa, belum aku coba. Lalu ada mode berkendara, ini turn on, ini aku matikan aja. Karena mode berkendara itu biasanya kalau yang lama ini mode berkendara kalau dia nyala, jadi ketika teman-teman pakai video, ketika teman-teman settingannya ada di video, lalu posisinya ini mati. Ketika teman-teman nyalakan, dia akan otomatis merekam secara sendiri. Jadi langsung otomatis merekam gitu teman-teman. Nah, sedangkan kayaknya buat aku ini nggak terlalu perlu ya kayaknya ya mode berkendara, karena kan bisa merekam kapan saja. Semenjak di sini tulisannya ada remote controlnya. Nah, jadi kemungkinan nanti akan aku setting pakai remote control aja. Kalau pas lagi pengen ngerekam, ya aku rekam. Kalau pas nggak lagi pengen ngerekam, ya udah aku matikan. Lalu ada tampilan bahasa, di sini ada bahasa Indonesia, ada berapa bahasa? Ada banyak sih, ada Portugis, ada Indonesia, ini apa ini? Ini kalau teman-teman tahu ini bahasa apa? Kayaknya bahasa Thailand kayaknya ya. Ada bahasa Mandarin, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, ada bahasa Rusia, bahasa Jerman, Dutch, ada Prancis, bahasa Prancis, ada bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya kembali lagi ke Indonesia. Kemudian apalagi format, di sini ada format waktu, tahunnya, bulan, harinya. Jadi tahun dulu, lalu bulan, kemudian tanggalnya atau harinya. Lalu ada pengaturan waktu juga, pengaturan tanggal, ada format, informasi perangkat, kembali ke pengaturan pabrik, jadi kembali ya ngereset gitu ya, back to factory setting gitu. Itu aja settingannya teman-teman. Nah, untuk menyalakan WiFi-nya gimana? Jadi WiFi ini nanti connect-nya tuh mungkin ke HP teman-teman. Jadi kalau yang lama ini dia kalau pakai WiFi itu nanti ada aplikasinya, teman-teman download dulu. Nah, jadi biasanya aku download itu pakai Brika, lalu Brika Bepro, aplikasi aplikasi download di Play Store. Kemudian nanti tinggal dikonekkan melalui HP gitu. Nah, di sini mungkin caranya juga sama kali ya teman-teman ya. Nah, jadi cara nyalakannya itu adalah teman-teman tekan tombol atas. Nah, di sini tuh kalau teman-teman bisa lihat atau perhatikan, kelihatan nggak ya di sini ya? Kayaknya nggak kelihatan deh.
Nah, di sini itu ada gambar wifi-nya. Nah, coba begini. Nah, ya kan? Ada gambar wifi di tombol untuk ya power, bukan power sih, apa? On off untuk video itu ya. Play and pause itu. Nah, ini teman-teman tinggal pencet aja, ditahan. Nah, sampai dia keluar informasi WiFi. Nah, jadi nanti teman-teman jadi nanti di sini Brika ini dia memancarkan sinyal WiFi tersendiri. Nanti teman-teman tinggal connect ke WiFi-nya itu setelah teman-teman download aplikasinya. Kemudian nanti dia akan muncul Bepro 5 AE3S. Nanti teman-teman tinggal masukkan passwordnya, lalu teman-teman bisa langsung connect. Nah, untuk mematikan wifi-nya sama, tinggal ditekan kembali, selesai. Tekan satu kali aja. Gitu. Ah, ini di sini. Ini. Oh, ini menunjukkan waktu, teman-teman. Kayaknya waktu deh. 10104. Nggak tahu sih. Kayaknya tanggalnya belum aku rubah. Terus di sini ada informasi baterai juga, teman-teman. Ada informasi baterai. Lalu apa lagi itu? Oh, ini ada informasi di atas ini adalah informasi untuk lagi di mode video, bukan di mode kamera. Coba kita ganti kamera. Merubah nggak dia? Oh, dia merubah. Kalau dia mode kamera, dia akan turun ke bawah sini, teman-teman. Kalau dia mode video, nah ini cekrek. Nah, kalau mau diganti, nah ini mode video. Oke sih. Nah, untuk baterainya sendiri aku nggak tahu berapa lama. Mungkin 1 jam kali ya teman-teman ya, untuk bisa bertahan sampai 1 jam ya teman-teman. Kemudian apalagi? Oh ya, ini kalau kalian beli di sini itu belum termasuk SD card ya teman-teman. Jadi SD cardnya itu bukan SD card, sorry, micro SD. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Coba fokusin lagi bentar. Nah, ini adalah micro SD 64 GB. Nah, ini adalah micro SD dari bawaannya ini sih. Nah, rencananya di sini mau aku belikan micro SD atau SD card lah ya. Kita ngomongin SD card aja kali ya. Jadi ini adalah micro SD-nya seperti ini ukurannya. Ini adalah 64 GB, tapi ini bukan bawaan ya. Jadi kalau teman-teman beli dari Brika, aku nggak tahu sih. Ini karena aku belinya nggak di toko Brika ya teman-teman. Karena kalau beli di toko Brika itu harganya, kalau yang kemarin yang kapan lalu aku beli itu 1,3 ya 1,3 1,350-an lah teman-teman. Itu belum termasuk ongkir karena di Jakarta kan, sedangkan aku tinggal di Surabaya. Jadi aku beli yang di dekat-dekat Surabaya dan aku dapat harga yang sama 1,350, tapi itu sudah kurir instan teman-teman. Jadi langsung dikirim. Nah, mungkin kalau teman-teman beli melalui Brikanya langsung di toko online Brikanya langsung, mungkin teman-teman bisa ada bundle-nya untuk dapat SD card. Tapi kalau aku belinya karena nggak di toko Brikanya langsung, jadi aku nggak dapat SD card-nya teman-teman. Gitu. Nah, ini mungkin masukan juga buat teman-teman. Kalau kalian beli SD card itu coba usahakan beli SD card yang bisa dibilang itu langsung di toko online official shop-nya lah. Jadi kalau di official shop itu kayak misalnya di Samsung gitu kan. Jadi teman-teman bisa langsung beli gitu. Kalau di Samsung itu ada loh SD card gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung beli karena sekarang itu kebanyakan SD card itu kayaknya ambil kayak merek-merek yang ternama tapi sebenarnya tuh gampang atau cepat rusak atau korup gitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, mending teman-teman
beli yang SD card-nya itu langsung di official shop, seperti yaitu tadi mungkin kayak Samsung kah atau SanDisk kah, tapi yang langsung berapa puluh giga gitu atau berapa ratus giga. Di sini kan aku beli yang 64. Ini kan 64 giga, teman-teman. Nah, jadi kalau 64 giga itu dia apa ya? Ya sebenarnya nggak banyak juga, dikit banget. Ya kan? Ya, jadi nanti rencananya sih untuk Brika yang ini mau aku pakein yang 120 kali ya. 120 giga itu yang minimal deh, paling kecil deh kayaknya 120 giga. Tuh. Oke, next kita akan coba buka kondimennya. Nah, dapat apa saja dari Bepro 5 ini. Oke, nah ini adalah barangnya. Ntar ini aku mundurin dulu. Nah, jadi di sini teman-teman akan, itu tadi seperti yang aku bilang, dapat kardusnya ini sebagai pelindung. Ini kan aku susah, jadi aku bukanya agak gini aja kali ya, aku tarik gini aja. Nah ini tinggal ditarik gini teman-teman. Udah enggak? Nah gini. Nah ini dia. Sip. Ini taruh dulu di samping sini. Ya. Kita lihat dapat apa saja sih, ya kan? Yang membuat beda. Pertama, ya tentu saja mic eksternal. Ya, jadi kalau yang membandingkan dari sebelumnya itu dia tidak ada mic eksternalnya. Nah, di sini sudah ada mic eksternalnya, teman-teman. Jadi ini belum aku coba apakah berfungsi mic eksternalnya. Nanti kita coba aja lah ya. Ini dapat mic eksternal. Nanti settingannya gimana, dipasang di helm, aku nggak tahu. Semoga, karena kan selama ini kan kalau aku buat video itu kan selalu aku dubbing ya teman-teman ya, karena kalau aku ambil pakai rekaman bawaan dari Brikanya itu sendiri yang lama itu bocor suaranya. Semoga kalau pakai external mic ini dia nggak cepat bocor ya teman-teman ya. Semoga nggak cepat bocor. Jadi dapat mic eksternal. Nah ini yang aku suka, dapat lap. Nah lap ini untuk lensa, untuk apa tuh namanya, screen ya, untuk layar belakang dia juga dapat. Nah dan ini kayaknya juga tebel dan halus sih, kayak punyanya kacamata loh teman-teman. Untuk lapnya kacamata bagus. Oke. Kemudian dapat apa lagi di sini? Oh ini kita dapat penutup. Untuk penutupnya ini ya teman-teman ya. Penutup kacanya ini, bukan penutup kaca sih, apa sih, pelindung ini loh. Ya pelindung inilah intinya. Kemudian ini pelindung apa ini namanya, kaca belakangnya dari ini teman-teman. Ya, aku nggak tahu sih ini bahan apa. Apakah ini plastik? Kayaknya campuran plastik dan kaca atau mika kali ya teman-teman ya. Ini pelindung belakang, tutup belakangnya lah. Tuh. Kemudian dapat apa lagi di sini? Remote. Kita dapat remote dari Brika Bepro 5. Dapat Brika Bepro 5. Di sini ada tombol, ini kayak tombol power, tombol kamera, terus untuk tombol video. Kemudian dapat charger headnya ya, head charger. Sini ini dia. Main sih untuk ngecas ya teman-teman ya. Oh iya ya, kayaknya perlu nambah baterai ya teman-teman ya. Kayaknya ada nggak ya baterai tersendirinya? Karena kalau baterai aftermarketnya itu kayaknya nggak sebagus baterai bawaan gitu. Maksudku ada nggak ya, jual nggak ya? Coba nanti teman-teman cari ya. Ini dapat apa ini, kayak pertalian
nggak tahu sih ini apa ini. Ini kayak semacam tali, tapi ada double tape-nya kayak 3M gitu teman-teman, double tape 3M gitu. Dapat strap, jadi untuk tali-tali mengikat. Sini ada. Kemudian apa lagi? Oh, dapat kabel. Ya tadi kan dapat headnya, masa nggak dapat kabelnya ya kan? Terus ada kabel tis. Nih dapat kabel tis. Apalagi? Oh, ini aku keluarin semua aja kali ya teman-teman ya. Nah, ini kan enak nih. Nah, mantap. Oke, jadi di sini ada garansi selama 1 tahun, garansi Brika langsung dari Brikanya teman-teman. Ya, di sini ada Bepro 5 wajib di sini ya garansinya lah, intinya ada garansi 1 tahun. Ini yang bagus dari Brika ya, ada dapat garansi. Ya sebenarnya bukan yang gimana sih teman-teman. Aku nggak tahu sih kalau produk yang lain gimana, tapi kayaknya produk yang lain yang tetap ternama juga harusnya dapat garansi lah ya. Terus ada buku manual, user guide di sini. Jadi ini adalah guide kita, teman-teman kurang tahu, ya kan? Ini ada garansinya. Udah dapat stiker, Bepro 5 Edition, Alpha Edition. Oh. Oke, lalu di sini ada banyak sekali mounting ya. Jadi ini ada mounting. Nah ini kalau gini biasanya mountingnya untuk sepeda teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka sepedaan hari Minggu, ya kan? Nah teman-teman bisa pasang ini di stang gitu. Jadi nanti masuk di stang ya, gimana lah teman-teman bisa naruh kameranya gitu ya di sini. Jadi diganjel gitu. Terus dapat mountingan lain juga. Ini ada mountingan kecil seperti ini. Terus ini dapat ya ini kayaknya untuk pelindung. Oh, ini pelindung luarnya sih kayaknya teman-teman. Ini ya pelindung luarnya kayak gini. Oh, bukan pelindung, apa? Casing ya, casing. Terus dapat mountingan lagi sama mountingan. Oh, ini tuh pasangannya yang tadi, guys. Nah, pasangannya ini ada 3M-nya. Udah ada 3M-nya juga ternyata. Sudah include 3M ya di sini, teman-teman ya. Nah, nih sudah include 3M di sini. Tuh, kok teman-teman ada merah-merahnya. Tuh. Ada mountingan lagi. Ini mounting. Ya, terus ini juga mountingan. Ini kalau biasanya mountingan untuk di sepeda motor, di helm, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang di helm atau di mobil itu bisa. Jadi kalau di mobil nanti teman-teman pakai yang ini alasnya. Gitu. Jadi ditaruh di dashboard. Kalian ininya masuk sini gitu kan? Masuk gini kan ya. Nah, nanti taruh sini. Brika Bepro-nya. Lalu juga beberapa mountingan lainnya ya sama sih seperti biasanya. Ini ada klip. Nah, mountingan ini adalah mountingan yang klip, teman-teman. Kelihatan enggak? Ngeblur ya. Nah, nih. Jadi tinggal dipencet, diklip gitu aja. Ini ada mountingan lainnya juga. Oke. Itu aja. Mungkin videonya sampai sini aja dulu. Nanti untuk nyobanya ini gimana? Aku juga masih belum tahu, masih aku harus pelajarin lagi. Dan jangan lupa user guide ini ya. Jadi kan ini kan kita dikasih buku panduan ya teman-teman ya. Ya semoga buku panduan ini berguna lah teman-teman. Daripada nyoba-nyoba sendiri terus nggak tahu panduannya gimana, terus tiba-tiba barangnya tiba-tiba rusak itu kan eman banget gitu. Jadi digunakan user manualnya semaksimal mungkin. Jadi nanti aku akan pelajari lagi. Mungkin untuk next video aku akan coba buat motovlog kali ya. Kita coba buat motovlog ya teman-teman ya. Pakai Bepro atau Brika dari Alpha Edition Mark 3S ini. Oke.
Thank you yang sudah menonton, and see you on the next video ya. Bye bye.